Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Zahra dengan nomor NPM 21150610446 dari kelas PSLB. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari etika profesi dalam bidang IT. Pertama saya akan menjelaskan definisi. Yang pertama ada etik atau etika yang berasal dari kata etos atau bahasa Yunani yang berarti karakter watak kesusilaan atau adat sebagai satu subjek ketika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam satu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Selanjutnya, definisi dari etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya, etika profesi di bidang IT. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang dimiliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemasalahan umat dan mata lainnya bisa menjadikan IT menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank, dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu lainnya. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT. Tentu saja, diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Selanjutnya, kode etik profesi bidang teknologi informatika. Yang pertama, terdapat kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya menurut kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat kode etik penggunaan internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atau perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lainnya. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Dan yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan, atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Selanjutnya, etika dalam programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan
ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Dan yang keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development atau tools. Development tools. Selanjutnya, tanggung jawab profesi TI. Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalamnya. Misalnya IPKIN, yaitu Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Itu semenjak tahun 1974. Adapun ciri-ciri profesionalisme itu harus dimiliki oleh seorang IT, berbeda dari bidang pekerjaan lainnya, yaitu ciri-cirinya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT juga harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Selanjutnya, yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, dapat mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Di sini terdapat contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Yang pertama itu keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis profesional yang diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Yang kedua, asosiasi profesional profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif, profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat, ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional. Biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Dan yang kelima, pelatihan institusional selain ujian, itu juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional yang dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis. Sebelum jadi anggota penuh organisasi, peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Selanjutnya, ada contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama itu terdapat kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan ke pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IATF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Selanjutnya, e-commerce. Perkembangan penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Ancestral Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Selanjutnya, contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT dan etika di dalam undang-undang. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan penggunaan ilegal. Selanjutnya, tanggung jawab
profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Selanjutnya terdapat etika teknologi informasi dalam undang-undang. Jadi dikarenakan banyak pelanggaran terjadi berkaitan dengan hal yang di atas yang sudah saya jelaskan, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Yaitu undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah Undang-Undang HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Selanjutnya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi internet, transaksi di internet, etika penggunaan internet. Sekian itu saja materi yang bisa saya jelaskan dalam bidang etika profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.